Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini pertemuan kita akan membahas topik mengenai pengendalian terputar sistem informasi yang berbasiskan komputer. Ini adalah timetable kita. Sebagian ada mengalami perubahan, tapi pada prinsipnya kita masih berada pada jalur yang tepat ya. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi kali ini kita berharap Anda mampu melakukan atau mengukur keandalan suatu sistem informasi dari aspek security, confidentiality, privacy, integrity, dan availability. Lalu juga kita melihat bagaimana dunia saat ini memberikan ancaman bagi sistem informasi akuntansi yang ada. Lalu tata kelola sistem informasi akan diperkenalkan. Juga diantaranya kita akan membahas mengenai satu kerangka yang berterima umum yang disebut dengan COVID dan dua tujuan pembelajaran yang lain. Mari kita mulai. Kita ada di mana kita sekarang? Kita ada di sini pembahasan kita. Jadi jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa rangkaian proses bisnis dan juga berbagai macam kebutuhan informasi dan aliran informasi yang ada, kali ini kita akan mengangkat topik yang mencoba menguatkan bagaimana memastikan agar setiap proses bisnis itu terrekat erat gitu ya dengan bantuan dari kontrol. Kontrol ini ada dua, ada yang mengikat dari proses bisnisnya jadi secara menyeluruh yang sering disebut dengan pervasive control. Lalu di sini juga ada proses kontrol dan juga database kontrol yang khusus untuk melindungi atau memproteksi aset informasi kita secara inti yaitu database. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih sebetulnya fungsi dasar dari suatu sistem informasi akuntansi. Tentu rekan-rekan sudah pernah membahas ya, kita sudah pernah bahas itu sebelumnya. Yaitu pada prinsipnya untuk menghadirkan suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, bagaimana dia bisa atau bagaimana informasi ini berguna? Tentu dia harus bisa memenuhi kualifikasi yang disebut dengan reliable atau dapat diandalkan. Nah, reliable di sini artinya dia mampu menghadirkan suatu karakteristik yang akurat, yang lengkap, dan juga dia dapat secara tepat waktu disajikan bagi pengambil keputusan. Lalu selanjutnya juga tersedia jika dibutuhkan, dan informasi ini kemudian bisa menghasilkan suatu informasi yang terhindar dari kerugian ataupun juga berbagai macam bentuk kecurangan. Nah, dalam konteks sistem reliability atau keandalan sistem, sebetulnya sistem reliability ini dibangun dari 5 komponen. Yang pertama yang paling mendasar adalah security. Maka jika Anda perhatikan di sini security dia menjadi baseline. Baseline yang penting bagi setiap pilar-pilar yang akan mengisi prinsip-prinsip dasar yang lain. Kalau sekarang sudah 1 dari 5 yang ada, maka kita hadirkan selanjutnya adalah aspek yang menjadi pilarnya. Yang pertama confidentiality, yaitu adalah bagaimana menghasilkan suatu informasi yang sensitif yang harus dihindarkan dari akses pihak luar. Lalu yang kedua privacy, tentu Anda sudah tahu ya, privacy artinya hanya bisa diakses oleh kita pribadi dan tidak bisa diakses oleh orang-orang lain, dan ini khusus untuk relevan menjadi bagi perusahaan-perusahaan ya. Lalu processing integrity itu merupakan konteks di mana data yang kita kelola itu harus memenuhi keakuratan ya, dia accurate, lalu juga di sini bisa dilihat dapat lengkap dan memenuhi waktu yang memang dibutuhkan, dan yang terakhir dia mendapatkan otorisasi yang layak dari pihak yang memang diberikan wewenang. Dan yang terakhir adalah ketersediaan atau availability. Availability artinya sistem tersebut 24/7 tergantung ya, secara waktu tertentu atau dalam kondisi-kondisi tertentu siap untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi operasionalnya. Nah, inilah yang menjadi kualifikasi dari reliability tersebut. Kita masuk ke aspek berikutnya. Beberapa aspek kita tadi juga sudah ulas sedikit mengenai ancaman ya. Kita lihat di sini beberapa ancaman yang bisa kita identifikasi di dalam sistem informasi akuntansi. Ancaman yang pertama berkaitan dengan musibah yang berkaitan dengan musibah natural ataupun musibah alam ya, bencana alam dan juga bencana-bencana politikal. Ini bisa berupa kebakaran, bisa berupa banjir. Indonesia ini tentu sangat masif dan cukup concern ya terhadap konteks ancaman ini, sehingga cukup
menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam investasi organisasi saat mereka menggelontorkan dana untuk membangun infrastruktur teknologi informasi mereka. Yang kedua adalah error software ataupun kondisi-kondisi yang berkaitan dengan tidak berfungsinya salah satu komponen-komponen dan peralatan. Dia bisa berupa kegagalan dari hardware ataupun software, lalu juga bisa berupa adanya bugs ya, adanya kode-kode yang ternyata mengganggu proses logik dari software tersebut. Lalu juga kadangkala sistem operasi kita berhenti berjalan atau dia hang. Itu juga merupakan bagian-bagian yang bisa masuk ke dalam kategori software error. Ada juga yang disebut dengan unintentional acts. Tentu masih ingat pertemuan yang sebelumnya mengenai internal control. Dia terbangun menjadi dua hal. Dia bisa intentional dan juga bisa unintentional. Unintentional acts merupakan komponen dari ancaman sistem informasi akuntansi yang disebabkan oleh kecerobohan manusia rata-rata. Lalu juga kegagalan dari sistem untuk menghadirkan suatu prosedur yang baku. Dan kembali lagi kepada sumber daya manusia yang relatif kurang begitu bisa diandalkan. Terus selain itu juga accident ini bisa juga berupa error yang nggak sengaja ya, misalkan salah pencet atau kita harusnya pencet titik koma yang ternyata kita pencet adalah apostrof gitu, logic error dan yang sebagainya. Nah ini macam-macam nih. Nah tentunya ada unintentional acts, ada intentional acts. Nah, ini biasanya erat kaitannya dengan computer crime atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal pidana. Bisa berupa sabotase, bisa berupa kecurangan dengan berbasiskan komputer, lalu juga ada penyalahgunaan atau misrepresentasi dari data yang sudah dipublikasikan atau yang sudah disampaikan, lalu juga ada penyalahgunaan aset karena kewenangan yang dipegang oleh satu orang dan dia juga mampu menghadirkan bukti-buktinya sehingga dua fungsi segregation of duty ada di tangan orang tersebut. Lalu juga adanya kecurangan dari pelaporan keuangan. Nah, beragam ancaman-ancaman tadi jika dikaitkan dengan komputer atau sistem informasi, maka bisa berwujud berbagai macam jenis serangan-serangan. Nah, yang Anda lihat di depan layar Anda ini adalah rangkaian atau berbagai macam jenis-jenis computer fraud yang cukup banyak kita temui saat ini ya. Ada data diddling, lalu mungkin Anda pernah dengar istilahnya hacking, itu yang paling populer saya kira. Nah, di sini juga ada virus ya, ada worm itu kenapa disebut worm, cacing, dia bisa berduplikasi. Jadi ketika dia ada di satu host, ada satu inang di komputer server, dikasih akses, dia dengan satu kondisi yang sudah ditanamkan di algoritmanya, dia bisa mereplikasikan dirinya mereka sendiri untuk masuk ke dalam beberapa fungsi dari sistem komputer. Dan ini yang paling saya kira juga cukup penting di sini adalah phishing ataupun social engineering. Nah, rekan-rekan diharapkan untuk mencoba mengulas dan mencoba mencari lebih detail ya masing-masing dari jenis-jenis ancaman ini. Nah, untuk bisa menghindari ataupun bisa menghadapi, karena saking ingat dua hal ya. Yang pertama bahwa budget sistem informasi itu semakin besar, dia sudah masuk ke dalam capital expenditure, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih kuat, pengawasan dan kepastian yang lebih kuat untuk bisa menghadirkan sistem informasi yang bisa memberikan return yang baik. Nah, untuk itu, maka organisasi juga harus naik satu tingkat lebih tinggi lagi, tidak hanya bicara masalah proteksi, tapi juga melihat bagaimana keseluruhan dari teknologi informasi yang sudah dihadirkan tersebut mampu memberikan nilai bisnis bagi TI. Nah, nilai bisnis ini dipandang dari 3 aspek, yaitu value dan juga risiko apa yang bisa mengancamnya, dan bagaimana value yang kemudian yang kemudian menjadi landasan identifikasi risiko tersebut bisa dimitigasi risikonya dengan menggunakan kendali atau control. Inilah inti dari tata kelola TI atau yang lebih sering istilahnya disebut sebagai IT governance. Nggak banyak bicara mengenai IT governance by the way di sini guys, tapi pada prinsipnya Anda diharapkan memahami korelasi antara bisnis value dari suatu investasi TI dengan kebutuhan dari pemegang saham ataupun juga board of director untuk menghadirkan nilai yang tepat bagi
perusahaan tersebut ketika dia belanja atas nilai IT. Oke, di sini ada ITGI. Silakan ya, karena ini merupakan sebetulnya companion, jadi Anda sudah diharapkan membaca juga. Di sini ada IT Governance Institute, ya, merupakan salah satu subsidiary atau subset dari COBIT yang memberikan konteks mengenai IT control. Di sini ada SARBOX. SARBOX itu adalah salah satu undang-undang yang dikeluarkan oleh Amerika pada saat itu yang berkenaan dengan pengendalian. Lalu juga aspek hukum yang lain ada di PCAOB. Jadi ini macam-macam dan rata-rata memang dibangunnya melalui profesi-profesi yang berkenaan dengan assurance dan juga control serta accounting. Nah, untuk tadi sudah saya katakan bahwa untuk menghadirkan suatu tata kelola IT yang cukup dapat diandalkan, kita butuh nih namanya kerangka, ya. Tadi kan tata kelolanya sudah ada. Gimana nih menghadirkan tata kelola ini? Nah, Anda diperkenalkan dengan suatu kerangka yang namanya Control Framework COBIT. COBIT itu sendiri saat ini sebetulnya bukan lagi menjadi suatu akronim, tapi sudah menjadi suatu kata dianggapnya sebagai label. Tapi dulunya dia merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Itu dikembangkan oleh ISA-HF dan dia sudah berdiri cukup lama dengan berbagai sertifikasi yang berkaitan dengan security dan juga audit seputar sistem informasi atau sistem informasi doang. Nah, kerangka ini memiliki beberapa komponen, ya, khususnya bisnis objektif. Nah, yang pertama, apa itu? Intinya bahwa bisnis objektif itu suatu organisasi harus mampu menghadirkan suatu IT yang bisa menjawab kebutuhan bisnis mereka akan informasi. Nah, kebutuhan bisnis informasi ini diterjemahkan dalam beberapa asersi atau kategori. Yang pertama adalah efektivitas, di mana artinya informasi tersebut harus relevan, harus juga sesuai, ya. Lalu efisien, terus kemudian confidence, ya. Anda mungkin bisa kembali lagi kepada aspek mengenai reliability tadi kan. Lalu juga integrity, ya, dan juga availability. Lalu tambah lagi dengan compliance dengan peraturan persyaratan-persyaratan hukum. Nah, ini adalah merupakan tujuan dari suatu bisnis, dan tujuan-tujuan itu kemudian harus dirumuskan ke dalam ke dalam kebutuhan bisnis akan informasinya, begitu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga dimensinya adalah IT proses, yaitu suatu cara pandang yang menunjukkan bahwa investasi IT dan pelaksanaan IT itu sebetulnya mengikuti sebuah alur, gitu. Dia ada 4 proses. Kalau kita perhatikan, dia sebetulnya sifatnya bisa menjadi sebuah siklus, gitu. Yang pertama adalah plan and organize. Ya, tentu perusahaan harus merencanakan segala sesuatunya ketika mereka mau melakukan adopsi dari sistem informasi. Kalau enggak mereka tidak bisa tahu gitu kaitannya dengan tujuan organisasi secara umum, bisnis objektifnya apa. Lalu yang kedua, acquire and implement. Jadi ini fase yang disebut dengan memperoleh pilihan ragam dari investasi IT yang mau kita ambil, apakah beli, apakah bikin di rumah gitu ya, atau bikin di kantor gitu. Jadi artinya kita mengadakannya tidak melalui pasar. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah ketika sudah dilakukan pengembangan, tiba saatnya kita deliver. Deliver ini artinya kita memasukkan ke dalam sistem informasinya, ke dalam situasi operasionalnya gitu ya. Kalau istilah IT-nya disebut dengan produksi. Dan yang terakhir, setelah dia bergabung, berintegrasi dengan proses bisnisnya, maka setiap saat dia dilakukan tindakan-tindakan monitoring dan evaluasi. Nah, for each of these domains, ya, itu kita punya beberapa aktivitas-aktivitas yang menjadi subset dari setiap domain tersebut. Nah, in total there are 34 activities that makes up the whole control framework here. Nah, kita lihat sedikit saja komponen-komponennya. Yang pertama, plan and organize. Ada 10 sub aktivitas yang harus kita hadirkan. Pertama, misalkan di sini mendefinisikan rencana IT yang strategik, lalu juga mendefinisikan arsitektur informasi. Ini tentu Anda nggak bisa kaitkannya, harus
terapkan ini semua tidak dalam kacamata mutually inclusive ya. Dia bisa mutually inclusive, artinya dia bisa semuanya dipakai atau bisa juga digunakan atau dijadikan sebagai baseline secara terpisah tergantung dari kebutuhan dari organisasi. Di sini ada 10 ya, kembali lagi sampai ke. Lalu yang kedua juga di sini acquire and implement. Di sini ada sekitar 7 aktivitas, dimulai dari identifikasi dari solusi yang terotomasi, kemudian dilanjutkan dengan beberapa proses untuk pemilihan dan pemeliharaan softwarenya, pemilihan dan pemeliharaan infrastruktur teknologinya, lalu juga mulai menyiapkan operasinya dan penggunaannya, sampai kemudian dilakukan instalasi atau proses pemasangan sistem. Kita bicara masalah delivery. Di sini sudah mulai digabungkan ke dalam proses bisnis. Ada sekitar 13-an aktivitas yang dimulai dengan mendefinisikan tingkat layanan apa nih yang diberikan oleh si IT solution ini. Lalu juga perlu pengelolaan terhadap layanan dari pihak ketiga. Banyak sekali di organisasi itu layanan pihak ketiga yang berbasiskan IT. Karena nggak semuanya kita beli. Microsoft Office yang ada di dalam kantor Anda atau di dalam kantor perusahaan, itu pada prinsipnya adalah merupakan third party. Bagaimana kalau kita terlalu banyak third party dan kita tidak mampu melakukan pengelolaan dengan tepat? Makanya COVID juga mengingatkan ya. Lalu yang selanjutnya adalah manage proses, mengelola performance, sampai akhirnya kita mengelola data, mengelola permasalahan yang ada sampai ke operasinya. Dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluation itu ada 4 pilar, 4 aktivitas. Pertama kita memonitor dan mengevaluasi kinerja IT, lalu juga kita lihat juga kinerja dari internal control. Makanya kita bicara kontrol sekarang karena kita masuk ke dalam komponen terkait dengan komputer, ya, sistem berbasis informasi, sistem informasi berbasis komputer. Dan terakhir menghadirkan suatu IT governance. Nah, itulah ragamnya. Jadi ini sekedar mengingatkan bagaimana sistem yang handal itu bisa diukur. Dia bisa diukur dari ragam dimensi yang ada. Ini kalau Anda perhatikan kembali ada di dalam slide-slide yang sebelumnya ya. Bahas mengenai itu. IT control. Nah, karena tadi kita bicara banyak mengenai kerangka COVID untuk kontrol, sebetulnya yang ingin disampaikan di slide ini adalah bagaimana sih atau pengendalian apa saja sih yang sebetulnya bisa kita strukturkan di dalam pemahaman kita saat kita melihat suatu sistem informasi. Nah, ISAKA sudah memberikan guidelines nomor G11, yaitu mengenai efek terhadap layanan atau pengendalian sistem informasi yang pervasif. Tadi Anda ingat ya, representasi dari roda tersebut, pervasif. Jadi pada prinsipnya IT control itu bisa menjadi 2, pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi. Pengendalian umum dan aplikasi ini sendiri, kalau di dalam COVID, dia distrukturkannya berbasiskan apakah dia pervasive control atau dia detailed control. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat di sini, pervasive control itu merupakan pengendalian umum, ya, di mana pengendalian umumnya yang memiliki dimensi pervasif. Artinya pervasif itu dia berlaku untuk seluruh aspek proses bisnis. Nah, di luar pervasive control ada yang disebut dengan detailed control. Detailed control ini menghadirkan bagian detail, bagian rinci dari pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi. Nah, kira-kira secara utuh kita bisa lihat di sini bagaimana proses pemetaan ya, IT proses yang tadi kita sudah bahas berdasarkan panduan dari COVID dan bagaimana dia dipetakan dengan kontrol IT yang ada. So, yang pertama pervasive general control. Tadi masih ingat kan ada pervasive general control. Dia ada di daerah plan and organize serta maintenance and evaluate. Sementara detailed, yang bagian detailed controlnya dia berlaku pada bagian acquire and implement. Gitu kira-kira. Nah, sekarang setelah kita bahas mengenai pervasive control dan juga detailed control di mana terdapat pengendalian umum aplikasi, secara umum orang lebih banyak mendengar atau membahas pengendalian sistem informasi itu dalam 2 konteks, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. So, what is general control? Pengendalian umum merupakan suatu pengendalian yang sifatnya menyeluruh, ya.
dia menyeluruh kepada seluruh aktivitas organisasi, tidak hanya di satu bagian proses bisnis tertentu. Jadi dia nggak hanya berlaku di aktivitas penjualan, dia nggak hanya berlaku di aktivitas pembelian, dia nggak hanya berlaku di aktivitas pengelolaan kas, tapi seluruhnya. Jadi ketika itu nggak ada di satu divisi, maka bisa jadi di divisi lain kalau memang tidak ada pengendalian umum ini, bisa jadi akan memiliki impact kepada divisi lain, begitu. Nah, meliputi apa saja dia? Dia bisa berupa pemisahan tugas nih dalam fungsi-fungsi sistem, ada juga pengendalian manajemennya, pengendalian akses fisik, akses logik, penyimpanan data, bagaimana data ditransmisi. Kalau Anda perhatikan semua ini sebetulnya memang beragam hal ini ada di seluruh aspek proses bisnis gitu ya. Artinya dia berlaku, available di situ semua. Makanya kita katakan dia pengendalian umum. Saya nggak akan bahas satu persatu, jadi ini hanya memberikan contoh saja kepada Anda. Ada gambaran pengendalian umumnya seperti apa, risiko apa yang dia coba untuk antisipasi, dan juga contohnya. Jadi ini bisa berguna nih bagi teman-teman ketika mencoba mengembangkan sistem informasi akuntansi untuk satu proses bisnis tertentu. For example, Anda bisa gunakan ini sebagai panduan ya. Jadi pertama ada pengendalian yang disebut dengan pemisahan tugas, segregation of duties. Pada prinsipnya dia berusaha untuk menghasilkan apa? Untuk mengantisipasi risiko untuk menempatkan seseorang yang berada pada posisi untuk melakukan kecurangan komputer, baik dia menganalisisnya dan juga melakukannya. Nah, di sini contohnya misalkan apa? Pengendalian tersebut. Dia melakukan pemisahan antara fungsi programming dari fungsi operasi komputernya. Ya beda ya. Kalau orang yang bikin program dengan orang yang melakukan operasi program, kalau disatuin, kebayang nggak dia bisa ngoprek kode yang ada di dalam operasinya gitu. Itu kan salah satu bentuk yang kita harus hadirkan. Lalu juga di sini jika dimungkinkan pemisahan tugas ini juga dikustodikan atau disimpan gitu ya, catatan-catatannya oleh suatu otorisasi yang disebut dengan file library. Nah, lalu juga ada data control function, chief security officer jika memang operasi perusahaan semakin luas dan membutuhkan pengelolaan yang lebih detail. Lalu juga ada project development and acquisition control ya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana sih organisasi mendapatkan sistem mereka gitu. Pada prinsipnya kan bisa bikin sendiri yang disebut dengan in-house atau dia bisa juga beli gitu. Nah, ini risiko-risikonya adalah yang perlu kita antisipasi bahwa proyek pengembangan sistem itu mengkonsumsi sumber daya yang berlebihan. Nah, ini kenapa makanya kita perlu belajar yang namanya project management. Jadi project management itu adalah salah satu wujud dari pengendalian umum ya, dalam hal ini adalah project development. Contohnya apa? Misalkan timetable for each system development project ya, itu perlu ada ya, yang dimana dia ada di dalamnya master plan dan juga milestone. Kalau teman-teman punya yang Windows biasanya ini punya Microsoft project, nah pelajari deh tuh karena itu kepakai banget. Dan berbagai macam jenis ada visi, ada pengendalian data, ada standar-standar dokumen, lalu juga ada pengendalian terkait dengan downtime. Downtime itu waktu ketika ada kayak semacam hang atau dia ada listrik mati. Nah, itu harus ada logical data change management. Perbedaan masih banyak. Jadi ini cukup ekshaustif satu persatu. Nah, yang selanjutnya adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini khusus dia bicara fokus kepada proses bisnis tertentu. So it occurs from the moment a user enter the data or even prior to that menggunakan datanya. Jadi menggunakan data sumber. Jadi dia bicara sebetulnya konsep inti dari sistem informasi, yaitu apa? Input, proses, output. Spesifik tuh di situ. Nah, makanya di sini kita lihat ya, dia terdiri dari beberapa sub pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian data sumber, pengendalian batch atau pengendalian tumpukan, mungkin istilahnya kurang cukup nyaman terdengar dalam konteks bahasa Indonesia. Lalu juga rutinitas yang berkaitan dengan validasi input,
input validation routine. Lalu juga ada pengendalian aplikasi yang berkaitan dengan data entry yang sifatnya online, karena ada online, ada manual ya. Lalu juga ada file processing and maintenance control, dan terakhir output. Jadi kalau ini semua dikemas nih, sebetulnya dia menghadirkan pengendalian yang berkaitan dengan satu proses bisnis tertentu yang berbicara dari input, proses, dan output. Yang pertama adalah batch total. Batch total itu pada prinsipnya adalah pengendalian ini mencoba untuk membantu akuntan ataupun analis memastikan bahwa setiap data yang ditumpuk, yang di-sort, yang ditumpuk secara sorting gitu ya, secara berurutan, itu memang terhindar dari kesalahan dalam inputnya begitu. Jadi di sini kan risiko-risiko yang mungkin terjadi adalah loss input records, jadi adanya hilang salah satu catatan recordsnya ketika kita input. Lalu juga ada catatan input yang bogus tuh artinya yang tidak masuk akal ataupun yang juga bisa jadi bukan tidak benar gitu ya. Error dalam data entry dan juga processing data. Nah, apa saja pengendalian aplikasi yang perlu ada? Antara lain kita lihat dari total ya, kita bisa lakukan operasi matematika di sana kita tambahkan. Ada juga sequence check. Jadi pengecekan atau pengujian urutan. Kan untuk invoice misalkan. Suatu organisasi yang memiliki pengendalian yang baik, dia harus mencetak invoice mereka atau melakukan setup invoice mereka secara pre-numbered. Jadi nggak bisa tuh kita misalkan ngeprint, misalkan invoice-nya invoice 278 yang kita cetak, and then the next subsequent printing tiba-tiba sudah 283. Kemana urutan yang sebelumnya? Nah, ini bisa jadi pertanyaan. Makanya sistem harus bisa menghadirkan hal tersebut. Ya, ini yang disebut dengan uji urut, uji sekuensi. Lalu juga ada hash total, ada record count, dan mungkin masih banyak lain. Ini bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail ya. Nah, lalu pengendalian yang selanjutnya adalah pengendalian data sumber. Ini yang berkaitan dengan sumber data yang kita pakai. Apakah dalam bentuk formulir yang kita pakai? Kadang ketika Anda datang ke kantor kecamatan deh atau ke teller, kan ketika mereka menginputkan data kan mereka bisa menggunakan data yang ada di dalam formulir yang Anda sudah isi ya. Atau mungkin dia menginputkan data berdasarkan suara yang Anda keluarkan ya. Berapa nomor rekeningnya Bu gitu misalkan, berapa nomor nama Bapak siapa begitu kan ya. Nah, itu kemudian diinput oleh mereka, oleh si petugas ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari penginputan data. Nah, penginputan data ini juga tidak kalah penting, harus kita kendalikan supaya dia terhindar dari data input yang invalid, yang tidak sah ataupun yang tidak lengkap dan juga tidak akurat pengisiannya. Nah, bentuk dari pengendalian ini antara lain adalah desain formulirnya. Itu juga penting. Nih bisa juga nih kita lakukan eksperimen. Gimana sih merancang form desain yang baik? Lalu verifikasi terhadap kunci, ya, verifikasi misalkan ID kita, ya. Lalu ada cek digit. Cek digit ini penting, misalkan apa usia begitu ya. Kan kalau misalkan ngeset sistem, ya tentu kita berharap orang panjang umur. Tapi more likely, commonly speaking, kita bisa melihat usia manusia itu nggak sampai 100 tahun lah dalam saat ini, sehingga sistem ngesetnya paling lambat, paling banyak adalah 2 digit. Jadi ketika dia menyentuh 3 digit, harusnya itu sudah langsung dikasih warning gitu ya sistemnya. Dan berbagai macam kontrol-kontrol yang lain, pengendalian. Selain itu juga ada pengendalian validasi. Jadi ketika input sudah dibaca sumbernya, lalu kemudian diinputkan, sekarang inputnya tersebut ketika sudah masuk ke dalam sistem komputer harus divalidasi juga. Nah, tujuannya apa? Supaya input yang dimasukkan ke dalam sistem itu terhindar dari error. Sama sih seperti input data source yang tadi. Dia bisa berupa apa saja pengendaliannya, yaitu antara lain edit check. Ya, maka sekali lagi di sini uji-uji yang tadi kita sebutkan bisa jadi ada di sini juga. Field check, sequence check, sign check, limit dan lain sebagainya. Nah, sekarang juga tidak lagi kita bisa hindari kondisi pengisian input secara online. Jadi kita menginputnya dengan menggunakan internet ya. Nah, di situ banyak lagi tuh tambahannya. Bagaimana kalau misalkan formnya menggunakan JavaScript atau lingkungannya berbasiskan Java, lingkungannya berbasiskan salah satu sistem operasi tertentu. Nah, hal-hal semacam itu menambah kerumitan dan kompleksitas nih dari identifikasi kita, analisis kita terhadap
analisis pengendalian aplikasi yang perlu ada dan juga yang mungkin tidak ada saat kita melakukan analisis. Nah, pengendalian aplikasi ini contohnya apa saja? Edit check, user ID-nya perlu kita cek, perlu juga melakukan pengujian kompatibilitasnya. Kadang kita ngisi form ternyata nggak bisa pakai Firefox, tapi bisanya pakai Mozilla, pakai Chrome. Itu adalah kompatibilitas. Dan yang lain, ya, di sini ada file ada dan yang terakhir pengendalian output, ya. Jadi walaupun dia sudah keluar jadi report ataupun jadi sebuah form baru atau jadi sebuah laporan yang lain, bukan berarti kita tinggalkan, bukan berarti kita bisa meyakini bahwa output tersebut sudah pasti benar. Kita harus cek lagi, karena kita juga bisa jadi di dalam proses yang ada ternyata menghasilkan satu output yang salah desain atau tidak rekon, ya, dan juga berbagai macam hal. Oleh karenanya pengendalian yang berkaitan dengan output ini pun juga perlu ada. Contohnya misalkan prosedur rekonsiliasi, ya, dari seluruh transaksi dan juga update yang ada. Nah, ini merupakan bagian dari pengendalian aplikasi yang perlu kita perhatikan. Jadi ini kita sudah bahas mengenai umum dan aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang lain, yaitu membuat suatu pengendalian aplikasi analisisnya terhadap proses bisnis dengan bantuan diagram. So, you learn already about diagramming the business process using flowchart and BPMN and maybe data flow diagram. Sekarang saatnya kita gunakan itu ke dalam praktis kita, ya, praktek kita. Nah, ini pada prinsipnya adalah yang disebut dengan matris pengendalian. Not trying to be exhaustive, ya, at this moment, tapi saya kira ini penting untuk ditunjukkan kepada Anda bahwa control goals-nya ini merupakan salah satu yang tadi sudah kita pelajari di slide atau di pertemuan sebelumnya. Jadi pengendalian itu punya tujuan, ada tujuan efektivitas, ada tujuan informasi, dan juga ada tujuan atau tujuan operasi, ya, yang efektivitas tadi, dan juga ada tujuan compliance, ya, atau tujuan compliance, kepatuhan. Nah, itu kemudian kita coba hadirkan di sini ke dalam konteks yang berkaitan dengan proses bisnis tertentu, gitu ya. Contoh yang ada di slide kita ini bicara mengenai cash receipt business process. Cash receipt business process. Jadi suatu proses penerimaan cash. Nah, di sini matris pengendalian yang ada mencoba membagi tujuan pengendaliannya ke dalam dua tujuan. Yang pertama tujuan yang berkaitan dengan proses operasi, dan yang kedua tujuan yang berkaitan, ini dia, proses informasi. Nah, ini untuk pengisian bagian kolom. Nah, proses tujuan pengendalian operasi, ya, itu bebas, kita bisa mengidentifikasikan berdasarkan tujuan-tujuan kita yang menurut kita relevan terkait dengan cash receipt ini. Misalkan apa? Di sini ada kodenya, ya, dikasih A, B, gitu ya. A itu apa? Oh, ternyata A itu adalah mengakselerasi, mempercepat arus kas dengan secara reguler, selalu tepat waktu nih mendepositokan penerimaan kasnya. Jadi kalau udah nerima kas, dia langsung segera didepositoin, nggak ditunda-tunda, gitu. Itu terkesan simple, tapi sebetulnya itu adalah pengendalian. Untuk apa? Untuk mempercepat penerimaan kas kita masuk ke dalam catatan, gitu. Maka si A ini ada di sini. Untuk apa? Untuk mendukung tujuan operasi. Selain itu juga tujuan operasi yang lain adalah untuk menghasilkan menjamin suatu penggunaan yang efisien atas sumber daya, baik itu orangnya ataupun komputernya, gitu ya. Nah, ini kita bisa buat nih definisinya apa saja, gitu ya. Nah, jadi bagian ini yang saya lingkarin besar ini komponen mengenai tujuan pengendalian yang ingin kita capai. Sementara bagian baris yang ada di sebelah kirinya ada tujuan yang ada dan tujuan yang missing. Nah, tugas kita tuh untuk melakukan identifikasi. Tujuan yang ada itu misalkan apa? P1, yaitu immediately endorse incoming check. Artinya segera mungkin melakukan pelaporan cek yang datang. Nah, ada di mana dia? Oh, ternyata dia ada di sini nih. P1C. Di sini mungkin nggak ada detail. Jadi ada kertas kerja yang mendampingi matris pengendalian ini. Selain present control, juga ada missing control. Jadi pengendalian yang nggak teridentifikasi, yang seharusnya ada, gitu. Contohnya apa? Di sini misalkan immediately memisahkan secara
cepat gitu ya, segera melakukan pemisahan cek dari remittance advice. Remittance advice itu semacam transfer, bukti transfernya gitu ya. Harusnya dipisahin tuh. Kenapa? Karena dia kalau dia nggak ada, artinya tujuan pengendalian yang berkenaan dengan operasi dan tujuan pengendalian yang berkenaan dengan keamanan ya, cash account receivable-nya itu bisa muncul, bisa terlanggar gitu. Jadi kalau kita lihat di sini satu pengendalian dia bisa menjawab beberapa tujuan pengendalian yang ada. Nah, ini enaknya kita menggunakan matriks. Jadi kita bisa gunakan ini sebagai bahan komunikasi kita dengan tim auditing, dengan tim analis atau evaluator sistem jika Anda berada sebagai berperan sebagai evaluator sistem di internal dan segalanya. Kita pakai itu nanti. Selanjutnya kita rumuskan kita coba validasi kepada pemegang proses ataupun kepada pelaksana usernya. Nah, ini tadi detail-detailnya, dan kemudian kita itu dengan yang namanya, mungkin di sini saya percepat ya, detailnya sudah ada, akan bahas. Jadi kita membantu dengan membuat sebuah diagram gitu ya, tujuan-tujuannya tadi. Nah, contohnya itu bisa kita nanti, jadi bayangannya saya adalah Anda membuat matriks pengendalian, dan matriks pengendalian tersebut Anda buat tujuan pengendaliannya, baik dari operasi, informasi, ataupun juga kepatuhan, dan berlandaskan dasar tadi, kita coba identifikasi pengendalian apa saja yang sudah ada dan yang belum ada dalam bentuk matriks, dan setiap kode tadi P1, M1 kita bisa taruh di dalam diagram flowchart kita atau diagram BPMN kita. Misalkan P1 tadi ternyata sudah ada tuh mendukung untuk laporan mempercepat arus kas masuk. Nah, kita bisa taruh tuh, anotasikan, tempelin di dalam diagram kita. Nah, ini di dalam bagian ini nih gitu ya. Misalkan di dalam aliran yang ada gitu. Nah, itulah mungkin ilustrasinya belum cukup gamblang, tapi Anda diharapkan sebetulnya menggunakan buku untuk bisa melihat secara lebih komprehensif lagi. Baik, saya kira ini saja yang kita perlu dalami berkaitan dengan security ataupun sistem reliability dan juga pengendalian seputar sistem informasi akuntansi yang berbasiskan komputer. Sampai jumpa kembali.